surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal yang kedua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kita akan mulai membaca dari ayat 1 sampai ayat 5 terlebih dahulu. Nah, kita baca ayat 1 sampai 5 secara bergantian. Ayat yang ganjil dibacakan oleh orang yang lahir tanggal ganjil juga, yang genap orang yang lahir tanggal genap. Sudah siap? 1, 2, 3. Amin. Oke, kita akan mendengar bersama-sama dari pasal yang kedua ini. Jadi pasal kedua ini poinnya adalah Injil Paulus sama dengan Injil 12 murid Yesus. Jadi Injil yang Paulus beritakan itu sama yang diberitakan oleh 12 murid Tuhan Yesus atau 12 rasul Tuhan Yesus. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah teman-teman masih mengingat tujuan kitab Galatia ini ditulis? Kitab Galatia ditulis untuk mempertahankan kemurnian Injil. Benar, untuk mempertahankan Injil, untuk mempertahankan kemurnian Injil. Jadi, kenapa Injil harus dipertahankan kemurniannya? Karena pada saat itu ada golongan Farisi yang tanda kutip mereka percaya kepada Tuhan Yesus, namun mereka menambah doktrin keselamatan. Poin dari doktrin keselamatan. Jadi doktrin keselamatan yang Alkitabiah, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Namun orang-orang Farisi, orang-orang dari orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus juga, namun mereka percaya bahwa dengan ditambah sunat, melakukan sunat, mereka akan diselamatkan. Sedangkan doktrin keselamatan yang Alkitabiah tidak berkata demikian. Sehingga Paulus ingin menjaga kemurnian Injil, yaitu di mana jalan satu-satunya keselamatan hanya Yesus Kristus, tidak ditambah sunat, tidak ditambah hal-hal yang lain lagi. Jadi Paulus mempertahankan Injil yang murni. Jadi di balik orang-orang yang memberitakan bahwa sunat kalau kita melakukan sunat kita akan diselamatkan, di balik itu ada iblis yang bekerja untuk memecah belah gereja. Jadi pada saat satu gereja sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah menerima Injil yang murni, iblis tidak tinggal diam untuk memecah belah gereja. Dan salah satu cara di sini melalui orang-orang Farisi yang masih menganut Judaisme. Oke. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, dari ayat 1 sampai yang ke-5, kita akan melihat. Jadi saya akan menjelaskan lagi dengan cara bercerita supaya kita tidak bosan ya. Nah, jadi waktu itu 14 tahun sesudah ada 14 tahun Yerusalem, Paulus ini pergi ke Yerusalem. Jadi tapi Paulus tidak sendirian. Dia membawa Barnabas dan juga Titus. Dan waktu di Yerusalem ada orang-orang yang menyuruh Titus ini untuk menyunatkan dirinya. Kenapa? Karena Titus ini orang Yunani. Orang Yunani artinya dia adalah orang asing di Yerusalem. Karena di Yerusalem ini tinggal orang-orang Yahudi yang masih menganut ajaran Yudaisme, atau yang percaya bahwa keselamatan juga harus dilakukan sunat. Jadi Titus didesak untuk menyunatkan dirinya. Kalau Titus disunat, Paulus mengizinkan Titus disunat, berarti Paulus tidak menggenapi tujuan kitab ini ditulis. Tujuan kitab ini ditulis untuk menjaga kemurnian Injil. Jadi kalau Titus disunat pada saat itu, ini akan merusak kemurnian Injil. Kita sudah baca di ayat yang ke-5. Tetapi sesaat pun kami tidak mau undur dan tunduk
dapat tetap tinggal pada kamu. Jadi Paulus tidak toleransi dengan ajaran yang salah tentang keselamatan. Jadi dengan tidak menyunatkan Titus. Jadi Paulus mempertahankan kemurnian Injil. Di sini kita belum sampai kepada poin di mana Injil Paulus sampai dengan Injil ke-12 Yesus. Namun di sini lebih di ayat yang 1 sampai ke 5 ini lebih menekankan bahwa dia menjaga kemurnian Injil. Ya, jadi pesan bagi kita dari kita melihat Paulus yang mempertahankan Injil yang murni di zaman itu, firman Tuhan ini juga datang kepada kita dan kita juga harus menjaga kemurnian Injil itu. Kenapa? Karena apakah kita didesak dengan orang-orang Farisi? Tidak. Tetapi sekarang banyak ajaran-ajaran yang palsu. Orang-orang mengajarkan tanda kutip Injil, namun isinya bukan Injil. Namun isinya ajaran yang sesat, ajaran yang lain. Jadi walaupun satu kata yang dipakai sama, saya memberitakan Injil, namun isi dari Injil itu berbeda. Dan ini adalah tugas kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah mendapat kemurnian Injil, sehingga kita harus mempertahankan kemurnian Injil itu. Jikalau ada ajaran-ajaran yang di luar dari doktrin keselamatan yang Alkitabiah, kita harus mencegah, kita harus menjaga kemurnian Injil itu. Jadi orang yang sudah betul-betul menyadari bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus pasti akan mempertahankan kemurnian Injil. Contohnya Paulus sudah yakin bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, sehingga dia bersikeras untuk mempertahankan kemurnian Injil. Jadi mari kita juga mempertahankan kemurnian Injil dengan tidak menerima ajaran sesat, tidak mengajarkan juga ajaran sesat. Karena banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang sudah merajalela, kita sudah banyak juga belajar. Nah, kita akan lanjutkan membaca. Kita lanjut baca ayat 6 sampai ayat 10. Seperti biasa, ayat 6 dibacakan oleh orang yang lahir tanggal genap. Ayatnya ganjil dibacakan oleh orang yang lahir tanggal ganjil. Kita mulai dari ayat 6, 1, 2, ya. Bagaimana kehidupan mereka dahulu, tidak lagi begitu, sebab apa yang dipandang mereka, bagaimanapun juga mereka yang dipandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dinyatakan pemberitaan Injil untuk orang-orang sunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang sunat. Sebagaimana ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang diberikan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokong guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami lebih kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya saja kau dapat mengenai orang suci dan mengenai yang sungguh-sungguh sangat mereka. Amin. Jadi dari ayat 6 sampai ayat yang ke-10 ini kita akan menemukan dan bertemu dengan poin Injil Paulus sama dengan Injil 12 murid Yesus. Jadi Rasul Paulus dan rasul-rasul yang dipilih Tuhan secara langsung pada saat itu yang 12 orang, 12 murid, mereka sama-sama memberitakan Injil. Dan isi dari Injil itu atau inti dari Injil yang Paulus bahkan 12 rasul memberitakan itu adalah sama,
yaitu ya tentang Tuhan Yesus yang tentang ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada mereka. Jadi mereka, Paulus dan juga 12 rasul ini mendapat wahyu dari Tuhan. Namun caranya berbeda. 12 murid Tuhan Yesus mendapat pengajaran langsung dari Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada dalam dunia. Waktu itu Tuhan Yesus belum mati dan belum bangkit. Jadi mereka kurang lebih 13 tahun mendapat pengajaran langsung dari Tuhan Yesus. Sedangkan Rasul Paulus mendapat pengajaran langsung dari Tuhan Allah. Kemarin sudah kita pelajari. Di tanah Arab dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan dia mendapat disiplin dari Tuhan Yesus. Pasti ada pengajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada Rasul Paulus. Jadi mereka sama-sama mendapat Injil dari Tuhan. Mereka sama-sama mendapat Injil dari Yesus Kristus. Namun bedanya Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan Tuhan Yesus yang masih ada dalam dunia. Jadi isi Injil yang diberitakan itu sama. Dan Paulus mengatakan di sini dengan membandingkan dirinya dengan Petrus pada saat itu di ayat yang ke-7. Jadi Paulus ini dipanggil Tuhan sebagai rasul untuk orang-orang tak bersunat atau orang-orang asing. Sedangkan Petrus dipanggil Tuhan menjadi rasul untuk orang-orang yang bersunat, orang-orang Yahudi. Jadi itu tugas dari Rasul Paulus dan juga Rasul Petrus atau rasul-rasul 12 rasul lainnya. Dan pada saat Paulus membentangkan Injil di ayat yang kedua kita sudah baca bahwa pada saat Paulus, Barnabas dan Titus ini pergi ke Yerusalem, Paulus waktu itu membentangkan Injil di depan para orang-orang terpandang, yaitu suku guru jemaat. Jadi mereka ini suku guru jemaat ini mendengar Injil yang Paulus beritakan. Jadi apa yang menjadi respon mereka? Kita sudah baca juga di ayat yang ke-9. Jadi Yakobus, Kefas dan juga Yohanes, mereka berjabat tangan dengan Paulus dan juga Barnabas. Dan ini mengindikasikan bahwa mereka menerima Injil yang diberitakan oleh Paulus. Karena Injil yang mereka beritakan sama dengan Injil yang 12 murid Tuhan Yesus juga sampaikan. Salah satu pengakuan dari Rasul Yesus Kristus yang termasuk 12 murid adalah yaitu Petrus. Jadi Petrus ini Petrus pernah tidak mempertahankan kemurnian Injil waktu dia makan bersama-sama dengan orang-orang tak bersunat. Pada saat itu Paulus datang di dalam Galatia, ya ini konteks setelah ini kita akan belajar atau besok kita akan belajar Paulus bertentangan dengan Petrus. Jadi waktu itu Paulus yang adalah junior ini mempertahankan kemurnian Injil dengan secara tegas dengan menegur Petrus yang adalah senior dari Paulus. Tetapi Petrus dengan rendah hati, dan pada saat itu juga Petrus mengakui kerasulan Paulus. Petrus tetap mengakui bahwa Paulus ini juga adalah orang yang memberitakan Injil yang sama, Injil yang benar, yang tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. Kita baca 2 Petrus 3 ayat yang ke-15 sampai ke-16. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Kita baca ayat yang ke-15 saja. Ini membuktikan Petrus mengakui bahwa Paulus juga mendapat wahyu dari Tuhan, atau mendapat Injil dari Tuhan, sehingga diberitakan pada orang-orang tersebut. 2 Petrus pasal 3 ayat 15 saja kita baca. Sudah mendapat? Katakan amin. Baik, kita baca bersama-sama dengan suara yang semangat seperti prajurit perang. 1, 2, ya. Anggaplah saudara Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi ini salah satu pengakuan dari 12 rasul Yesus Kristus.
Injil kepada orang-orang tak bersunat. Kita kembali kepada Galatia. Jadi pada saat itu mereka sudah berjabat tangan yang membuktikan bahwa menerima Injil yang Paulus sampaikan juga, menerima bahwa Injil itu sama. Dan di sini kita belajar juga, karena tadi sudah membandingkan Paulus dan juga Petrus. Dari sini kita belajar bahwa kita semua punya tugas masing-masing dari Tuhan. Jadi tugas yang Tuhan berikan kepada kita secara menyeluruh adalah kita memberitakan Injil. Paulus dan Petrus juga diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil. Namun kepada siapa, atau lebih rinci lagi, tujuan pemberitaan Injil itu disampaikan kepada siapa? Paulus dan Petrus memiliki tujuan yang berbeda. Jadi Paulus kepada orang-orang tak bersunat, sedangkan Petrus kepada orang-orang yang bersunat. Kita punya tugas besar, visi besar dari Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Namun visi Tuhan kepada kita masing-masing itu berbeda. Ada yang di jemaat, ada yang di sekolah, dan lain sebagainya. Jadi kita harus menemukan visi dari Tuhan. Tugas kita sudah jelas untuk memberitakan Injil, maka dari itu kita cari visi dari Tuhan. Jadi dari firman Tuhan ini dikatakan bahwa tugas yang diberikan Tuhan berkaitan dengan karunia yang diberikan Tuhan. Jadi apa yang menjadi karunia kita, itu adalah tugas kita. Kemarin saya juga belajar waktu membagikan firman Tuhan tentang visi dan tentang visi di tempat ini. Terus Ibu Gembira mengatakan bahwa sekarang cari karunia. Jadi sekarang cari karunia untuk bisa menemukan visi kamu dan visi Tuhan untuk kamu. Jadi kita belajar bahwa apa yang menjadi karunia kita renungkan dan terus kita kembangkan agar kita menemukan visi yang lebih spesifik lagi dari Tuhan untuk kita. Amin. Amin. Jadi hari ini kita belajar tentang Injil Paulus sama dengan Injil yang diberitakan oleh 12 murid Tuhan Yesus. Dan Paulus menjaga kemurnian Injil, kita juga diperintahkan untuk menjaga kemurnian Injil. Dan hal kedua yang kita pelajari, kita harus mencari visi yang spesifik dari Tuhan untuk kita masing-masing. Jadi kita harus menemukan karunia yang Tuhan berikan kepada kita dan harus dikembangkan. Amin. Firman Tuhan Yesus memberkati. Besok pagi yang